Shalom, pada hari ini Ibu tidak masuk kelas, tetapi saudara punya tugas hari ini, yaitu melanjutkan pembahasan tentang identifikasi masalah minggu lalu. Nah, identifikasi masalah, Ibu ulangi sekali lagi bahwa isi dari identifikasi masalah adalah pendataan masalah yang sesuai dengan tema atau topik penelitian saudara. Kemudian, identifikasi juga merupakan upaya yang menemukan faktor-faktor atau variabel-variabel secara konseptual yang diperkirakan sebagai penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan pendataan tersebut, peneliti menentukan masalah yang penting dan mendesak untuk diteliti. Nah, dari identifikasi masalah ini, saudara bisa kerjakan apabila latar belakang masalah saudara sudah selesai. Di latar belakang masalah itulah, maka saudara bisa identifikasikan atau bisa rincikan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian saudara. Nah, identifikasi masalah ini saudara bisa buat sampai 5 atau 6 identifikasi tergantung dengan masalah dalam penelitian saudara. Jadi, untuk identifikasi masalah, sekali lagi saya ulangi, identifikasi masalah bisa dibuat ketika latar belakang masalah saudara sudah selesai. Tugas yang selanjutnya adalah saudara membuat batasan penelitian. Batasan dalam penelitian harus dikemukakan dengan jelas pada bagian mana dari persoalan atau permasalahan yang dikaji dan bagian mana yang tidak dikaji. Jadi, ketika saudara misalnya meneliti di mahasiswa STT Simpson, jadi yang menjadi batasan masalah saudara adalah penelitian ini hanya berfokus pada mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Simpson tahun ajaran 2025-2026. Jadi, dalam penelitian harus ada batasan supaya untuk membatasi apa saja yang saudara bahas di dalam penelitian saudara. Tugas yang selanjutnya adalah saudara membuat rumusan masalah dalam penelitian. Rumusan masalah harus dirumuskan secara spesifik dan operasional sehingga menjadi mudah diamati dan diukur indikator-indikatornya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pertanyaan untuk lebih memfokuskan jawaban atau pemecahan masalah yang akan diperoleh. Yang ketiga, rumusan masalah dirumuskan dengan kalimat yang sederhana, pendek, dan padat. Contohnya, apakah ada pengaruh antara pelayanan konseling pastoral terhadap kedewasaan rohani di GKII Ungaran misalnya, atau ketika saudara penelitian di mana, maka ada batasannya, ada tempatnya, gitu ya. Jadi rumusan masalah itu berbentuk pertanyaan. Tujuan penelitian. Bagian tujuan penelitian isinya berupa pernyataan yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah. Nah, tujuan penelitian ini dinyatakan dengan kalimat deklaratif dengan menggunakan kata kerja operasional seperti menentukan, mendeskripsikan, mengidentifikasikan, memaparkan, menguji, mengembangkan, dan menemukan. Sebagai contoh tujuan penelitian, contoh untuk menemukan pengaruh antara pelayanan konseling pastoral terhadap kedewasaan rohani. Kegunaan hasil penelitian atau manfaat dari penulisan. Yang pertama, manfaat penelitian berisi dua hal, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat secara praktis. Manfaat teoritis adalah kegunaan hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu
Sementara manfaat praktisnya adalah kegunaan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat atau penggunanya. Jadi ini perbedaan antara manfaat praktis dan teoritis. Jadi ketika saudara membuat manfaat penelitian itu ada dua hal, secara praktis dan secara teoritis. Berikut ini merupakan contoh dari kegunaan hasil penelitian atau manfaat penulisan skripsi. Contoh secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan dalam pembelajaran psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan. Ini manfaat secara teoritis atau secara akademis tadi. Sementara secara praktis yaitu diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi guru atau dosen yang mengajar mata kuliah psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan. Jadi kalau secara teoritis itu adalah secara akademis, sementara kalau secara praktis adalah sebagai penggunanya seperti itu. Jadi kalau misalnya siapa yang menggunakannya bisa diterapkan dengan siapa, itulah yang akan menjadi kegunaannya. Jadi untuk tugas saudara hari ini adalah yang belum selesai identifikasi masalah, saudara bisa membuat identifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian. Jadi ada 4 hal ini yang saudara buat sesuai dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jika saudara mengalami kesulitan di dalam membuatnya, silakan diskusi dengan teman saudara yang sudah memahami materi tersebut. Jadi untuk hari ini silakan saudara belajar mandiri, silakan saudara kerjakan apa yang menjadi tugas saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Salam.